PJ kepala daerah sebaiknya memang tidak berasal dari kalangan militer maupun Polri, Mas Yuki. Apakah TNI milik rakyat? Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, sekilas saya mau menanyakan Pak, apakah TNI itu milik rakyat Pak? Ya, ini kan pernyataan kontroversial atau wacana kontroversial ketika Gubernur Lemhanas Pak Agus Wijoyo mengatakan bahwa TNI bukan milik rakyat, Mas Yuki. Nah, rakyat pada ribut nih, banyak yang merasa kebakaran, merasa ini mengganggu keyakinan mereka selama ini bahwa TNI itu milik rakyat. TNI itu bersatu dengan rakyat sehingga rakyat merasa TNI itu milik mereka. Nah, kemudian ketika Pak Agus Wijoyo meluruskan, menjelaskan tentang fungsi TNI, hubungannya dengan rakyat, hubungannya dengan negara, hubungannya dengan presiden, orang menjadi terhenyah, orang jadi kaget. Akhirnya secara logika itu bisa diterima, tapi secara emosi dan persepsi rakyat merasa tidak siap menyadari bahwa TNI itu bukan milik mereka. Nah, boleh orang mengatakan, wah ini terlalu kontroversial, ini tidak pas, ini tidak tepat, ini seperti menjauhkan rakyat dengan TNI. Tapi sebenarnya logikanya sederhana saja. Apakah rakyat bisa memerintahkan TNI? Kan nggak bisa. Yang bisa memerintahkan TNI adalah komandannya, panglimanya. Bahkan ada orang juga berkeberatan ketika kita menyebutkan bahwa presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan udara, laut, dan sebagainya itu. Seperti tidak ikhlas bahwa presiden berada pada level itu. Padahal harus diakui bahwa presiden memang ada di level itu. Ketika keadaan darurat, siapa yang memerintahkan tentara ini? Kalau yang memerintahkan itu orangnya berbeda-beda, ini bisa chaos, bisa kacau. Karena ketika presiden memerintahkan ke kanan, panglima TNI mengatakan ke kiri, kan ini tidak sinkron dan justru akan membahayakan kita semua. Bukan hanya membahayakan presiden, bukan hanya membahayakan TNI, bukan hanya membahayakan situasi lembaga negara dan lain sebagainya. Rakyat juga terancam kalau kepemimpinannya tidak tegak lurus terhadap komando atas angkatan perang kita, Mas Yuki. Nah, jadi bagi saya apa yang dikatakan oleh Pak Agus Wijoyo itu adalah pernyataan yang sesuai dengan konstitusi dan meluruskan apa yang selama ini dipikirkan atau yang ada di benak oleh rakyat, yang ada di benak rakyat kita. Karena bukan apa-apa, Mas Yuki. Kenapa persepsi itu muncul? Itu karena pada masa Orde Baru seringkali Orde Baru mengkampanyekan slogan ABRI manunggal dengan rakyat. Dulu kan TNI sebutannya ABRI. ABRI manunggal dengan rakyat. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia manunggal dengan rakyat. Jadi seolah-olah ABRI dan rakyat itu satu kolam, satu paket, satu kelompok, sehingga rakyat dan ABRI tidak ada batas, sehingga peran dan fungsi antara ABRI dan rakyat itu bisa saling overlap, saling menggantikan, saling tumpang tindih karena mereka menyatu. Padahal slogan itu dimunculkan, diangkat, kemudian didengung-dengungkan hanya untuk menjustifikasi, hanya untuk melakukan pembenaran-pembenaran atas keputusan rezim waktu itu untuk menjalankan dui fungsi ABRI, dui fungsi tentara, sehingga fungsi tentara yang harusnya hanya menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan rakyat itu masuk dalam wilayah-wilayah sipil yang sebenarnya juga tidak perlu untuk orang-orang yang berada di wilayah militer masuk ke wilayah sipil, karena tugas dan fungsi
kawan-kawan saudara-saudara kita yang di militer itu juga sudah berat. Mereka harusnya fokus menjadi tentara yang profesional. Nah, ketika isu ini rakyat tidak bisa menerima, tapi rakyat di sisi lain, jadi gini, rakyat tidak bisa menerima ketika rakyat dipisahkan dengan TNI. Tapi di sisi lain, rakyat juga ribut ketika misalnya ada rencana pada persiapan pilkada serentak, Mas Yuki, untuk PJ gubernur atau kepala daerah itu akan diangkat dari kalangan tentara dan kalangan polisi, Polri gitu. TNI dan Polri akan menjadi PJ gubernur di sejumlah daerah karena menyongsong pilkada serentak. Banyak pihak berkeberatan dengan adanya tentara Polri masuk di jabatan PJ ini karena ini wilayah sipil. Tapi di sisi lain rakyat juga menginginkan manunggalnya TNI dengan rakyat bersatu. Jadi rakyat tidak konsisten. Justru apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Pak Agus Wijoyo ini bagi saya untuk mengklirkan posisi-posisi itu, sehingga harusnya rakyat punya semangat sipil untuk bisa membedakan peran militer dan peran dalam wilayah sipil. Nah, mudah-mudahan kita belum terlambat untuk mengangkat wacana bahwa sebenarnya PJ kepala daerah sebaiknya memang tidak berasal dari kalangan militer maupun Polri, Mas Yuki. Itu persoalan yang serius untuk wacana menyangkut TNI bukan milik rakyat itu. Pak, kalau Bapak bicarakan tadi, Pak, TNI bekerja secara profesional, Pak. Untuk rakyat sendiri, Pak, profesional seperti apa sih, Pak, untuk TNI itu, Pak, di Indonesia, Pak? TNI yang profesional itu adalah TNI yang hanya fokus menjaga undang-undang. Kemudian TNI yang fokus menjaga negara, menjaga NKRI. TNI yang fokus untuk melindungi rakyat. Kemudian juga TNI fokus menjalankan perintah presiden yang tegak lurus terhadap konstitusi kita. Jadi jangan melihat misalnya kalau nanti wah ini Pak Jokowi, hari ini presiden kita Pak Jokowi mengatakan, kita berpikir wah Pak Jokowi ini menyimpang nih, menjadikan TNI sebagai alat politik misalnya. Jangan melihat Jokowinya, tapi lihat Jokowi sebagai presiden menjalankan amanat undang-undang. Apakah presiden hari ini sesuai menjalankan amanat undang-undang? Nah, kalau keliru baru kita ributkan. Tapi kalau dia dalam fungsinya menjalankan amanat undang-undang, memang presiden harus memerintahkan kekuatan militer untuk menjalankan fungsi dan perannya. Disitulah gunanya presiden punya aparatur militer, aparat tentara untuk menjadi organ kekuasaan dia untuk menjaga kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat. Nah, itu semua sudah ada di aturan perundang-undangan, Mas Yuki. Dan kan yang membuat undang-undang ini kan pihak pemerintah dan pihak legislatif kita. Jadi rakyat harus mengawal ini agar trias politika, fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif itu berjalan dengan semestinya. Termasuk di situ bahwa eksekutif memiliki wewenang terhadap kekuatan bersenjata kita. Itu yang membuat kita merasa menjadi aman gitu dalam sebagai rakyat di bawah perlindungan pemerintahan yang sah. Pak, untuk di 2024, Pak, nanti akan untuk pemilihan presiden, Pak. Apakah peran TNI ini sangat sekali dibutuhkan dan apakah peran-peran itu saja, Pak? Begini, dari zaman dulu, Mas Yuki, yang namanya peran TNI dalam pemilu, baik pilpres maupun pilkada, itu sebenarnya sama sekali tidak diperlukan. Yang menjadi militer dianggap perlu masuk dalam wilayah pemilihan ini itu lebih pada hantu atau persepsi yang dimunculkan oleh oknum-oknum pemerintah atau oknum-oknum yang sedang berkuasa seolah-olah pemilu kita tidak aman, pemilu kita akan terjadi kerusuhan, pemilu kita akan terjadi gesekan-gesekan antar kelompok sehingga perlu turun aparat keamanan untuk menjaga ini. Padahal kan
yang namanya tentara itu tugasnya hanya membackup Polri apabila dalam keadaan darurat. Apabila keadaan darurat itu belum di state, ya, belum dinyatakan, itu tentara adanya di garis belakang, begitu. Nah, semisalnya kalau Mas Yuki melihat ada demonstrasi, ya kan? Ketika demonstrasi masih damai kan polisi yang mengawasi, yang menjaga mereka. Karena apa? Karena pandangan kita bahwa polisi pendekatannya persuasif, bukan kekerasan. Tapi ketika misalnya demonstrasinya mulai anarkis itu apa? Ada pemaksaan kehendak dengan kekerasan. Nah, kalau sudah ada unsur kekerasan, baru tentara bisa membackup lebih konkret atas kekuatan polisi ini. Karena kita tahu bahwa polisi tidak dilengkapi kekuatan yang bisa meredam kekerasan gitu. Jadi tentara yang harus membackup polisi. Jadi bukan tentaranya yang menggebuki rakyat, tapi tentara membackup polisi karena dilihat polisi sebagai aparat penjaga undang-undang juga, aparat pemerintah yang harus dijaga wibawanya. Jadi di situ, jadi ketika tentara sudah ikut-ikutan menggebuk demonstran, itu udah nggak benar. Yang dijaga adalah bagaimana polisi bisa nyaman, aman melaksanakan tugasnya. Itu yang harusnya dilakukan tentara, bukan menggebuki rakyat. Karena tugas tentara itu amanatnya adalah menjaga rakyat, menjaga keselamatan rakyat. Apapun aliran dan macam-macam pikirannya, tentara harus melindungi rakyatnya. Pak, terlepas dari TNI yang Bapak utarakan tadi, Pak, apakah Bapak setuju, Pak, terkaitan dengan TNI menjadi PJ ataupun dalam pemerintahan? Bagaimana menurut Bapak selaku konsultan politik, Pak? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa rakyat harus mengkritisi ini. Kalau Mas Yuki mengatakan apakah citra Indonesia setuju atau tidak, jelas kalau dari sisi pelaksanaan pembagian tugas fungsi sipil militer, rakyat semestinya menolak ada PJ dari kalangan tentara maupun dari kalangan kepolisian. Tapi tentu pemerintah punya argumen-argumen lain, dan saya rasa itu tugas anggota dewan untuk mengcounter argumen ini agar ruang-ruang sipil itu bersih dari intervensi-intervensi yang berbau militer. Karena bukan apa-apa, Mas Yuki, ketika sosok militer sudah masuk dalam dunia sipil, perbedaannya apa? Sipil tidak punya senjata, tentara punya senjata. Mungkin banyak teman-teman yang di militer mengatakan, wah, Pak Yanto terlalu jauh menilai itu. Tapi di banyak kasus, di banyak negara, di sejarah politik kita pun, ketika wilayah sipil itu sudah masuk dikendalikan oleh tokoh militer, itu tidak bebas nilai dia pasti unsur bahwa dia punya kekuatan pasukan, bahwa dia punya kekuatan senjata di situ, itu efektif untuk membuat orang-orang sipil dalam tanda petik psikologinya terkekang, sehingga kelancaran demokrasi yang kita harapkan itu akan dinamis, akan meriah, akan berbahagia buat rakyat ini. Ekspresi-ekspresi itu akan dimunculkan. Tapi apabila sudah muncul sosok tentara aktif di situ, orang akhirnya menahan diri, orang akhirnya meredam untuk akhirnya tidak bisa melihat bahwa pemilu itu adalah pestanya rakyat gitu. Nah, jadi mudah-mudahan rakyat, anggota dewan di legislatif mengkritisi ini bahwa PJ itu murni wilayah sipil, apapun alasannya. Kita tidak memerlukan ada militer maupun Polri untuk masuk di sana, karena pernyataan bahwa negara dalam keadaan darurat itu masih jauh lah, belum ada untuk situasi Indonesia di sini. Dan yang perlu diingat adalah rakyat kita semakin dewasa berdemokrasi, mereka tahu batasan-batasannya. Saya melihat bahwa proses demokrasi kita makin hari makin minimal gesekan-gesekan kerusuhan antar kelompok hanya kepentingan politik, itu semakin jarang kita dengar, Mas Yuki. Pak, bukannya lebih baik, Pak, seorang TNI menjabat di posisi pemerintahan ataupun suatu kabupaten kota untuk hal pengamanan gitu, Pak? Bukannya lebih baik itu, Pak? Tugas pengamanan ada dilakukan oleh TNI secara lembaga.
Tugas pengamanan bukan dengan memasukkan atau menitipkan seorang tentara aktif untuk menjabat di wilayah sipil. Nggak apa-apa seorang tentara mau duduk di situ, tapi dia harus mengundurkan diri dulu, sehingga dia tidak dianggap memiliki kekuatan pasukan dan kekuatan senjata di sana. Jadi ya, seorang mantan tentara tetap memiliki wibawa yang Mas Yuki katakan itu. Dia tegas gitu kan, netral, tidak berpihak, kemudian dia juga menjalankan undang-undang dengan komitmen gitu. Boleh-boleh saja, tapi statusnya jangan perwira aktif gitu. Karena perwira aktif itu membuat jeri orang-orang di sekitaran itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, bisa saja saya dikatakan berlebihan, tapi faktanya memang seperti itu. Jadi jangan sampai pesta demokrasi, pesta rakyat ini menurun kemeriahannya hanya karena kecemasan kita kepada hal-hal yang sebenarnya masih jauh gitu. Selalu takut, wah kita ini dalam keadaan darurat, nanti tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Selalu kita memandang bahwa kekeliruan kita adalah kita memandang bahwa sipil tidak cakap. Kita selalu menganggap bahwa sipil tidak punya tanggung jawab. Kita selalu menganggap bahwa sipil itu lemah dalam meredam kerusuhan. Seolah-olah kita menganggap bahwa sipil tidak mampu untuk bersikap netral. Sipil mudah diintimidasi. Sipil lebih mudah untuk di-remote dan dikendalikan. Bagi saya itu hanya asumsi, itu hanya mispersepsi. Karena kita secara budaya gitu Mas Yuki, kita lebih senang melihat orang yang pakai seragam. Sipil sekalipun kalau diberi seragam gitu, makanya birokrasi itu suka tuh dikasih pangkat, kasih ini, karena kita menganggap kalau orang berseragam ini mantap nih, ini tough nih, ini paten, ini bisa mengendalikan kebijakan dengan mantap. Padahal sebenarnya tidak. Kebijakan figur yang bisa menjalankan kebijakan dengan mantap itulah adalah figur yang berani menjalankan amanat dari aturan-aturan yang ada. Jadi bukan dari seragamnya, tapi dari aturan mainnya, dari prosedurnya, dan dari peran dan fungsi masing-masing yang melekat pada diri mereka. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan kali ini terkait peran TNI di Indonesia. Mudah-mudahan TNI selalu bersifat netral dalam perpolitikan Indonesia. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap pantengin kami di channel konsultanpolitik.com dan jangan lupa komen, like, and share.